Selamat datang di channel Grid Auto. Mungkin teman-teman tahu ya bahwa teknologi hybrid di Indonesia itu sudah sangat beragam. Kita tahu bahwa di Indonesia ada pilihan mild hybrid, serial, paralel, bahkan hingga plug-in hybrid PHEV. Dan sekarang teman-teman dalam perjalanan Jakarta Solo, tim Grid Auto akan mengeksplorasi kira-kira mana yang paling pas ya, atau apa yang kita dapatkan dari keempat teknologi hybrid tersebut melalui mobil tes yang ada di sini. Nggak sabar rasanya kita ulas sekarang. Ya, teman-teman, seperti yang tadi disebutkan di awal bahwa memang hybrid di Indonesia itu sudah sangat beragam teknologinya. Ada mild, serial, paralel, sampai yang plug-in PHEV. Dan diterapkan ya teman-teman, itu di banyak sekali jenis mobil. Mulai dari SUV, teman-teman tahu kayak Rocky, Fronx, atau MPV. Salah satu yang paling ikonik tuh mungkin Zenix gitu ya. Hingga sedan, Camry, Accord gitu, sudah menerapkan hybrid. Artinya brand di Indonesia sekarang sudah mampu menyesuaikan selera konsumen yang menginginkan teknologi hybrid. Dan nggak hanya jenis mobilnya teman-teman, atau model mobilnya ya, tapi juga rentang harganya. Teman-teman bisa nggak dapetin teknologi hybrid mulai dari di bawah 300 juta, ada Fronx GX gitu ya, atau Daihatsu Rocky Hybrid ya, kalau harganya belum berubah ya. Itu kita bisa mulai dari itu. Lalu yang paling mahal kayak misalnya apa? LM Lexus ya misalnya, itu salah satu mobil hybrid yang premium di Indonesia. Jadi kesesuaian dari selera hingga kebutuhan, termasuk juga harga gitu ya. Hybrid ada di semua variasi itu. Itu titik dimana kita mensyukuri bahwa pasar di Indonesia seberagam itu ya. Dan kami rasa ya teman-teman ya, untuk konteks mobil elektrifikasi, hybrid itu adalah jenis teknologi yang paling smooth transisinya dari ICE ke BEV, ke mobil listrik murni. Ya teman-teman tahu ya bahwa kalau mobil hybrid yang secara kepemilikan ketika mengisi bensin, ya dia biasa aja seperti mobil ICE biasa gitu. Beda ceritanya kalau mobil listrik MBEV. Ketika dia mengisi baterai, mengisi energi baik di rumah maupun di SPKLU, itu behavior berbeda teman-teman. Secepat-cepatnya ngisi baterai di SPKLU yang ultra fast charging, tetap lebih lama saat ini ya, tetap lebih lama dibanding selama-lamanya ngisi bensin di SPBU. Kalau di luar dari antrean ya. Jadi nggak ada behavior yang berbeda antara mobil ICE yang sudah lebih familiar dengan kita ya, antara ICE dengan mobil hybrid. Ya seperti biasa saja gitu. Jadi hemat kami hybrid di titik ini, pertama dia bisa menyesuaikan banyak selera dan kebutuhan konsumen karena variatif penerapannya di banyak model mobil. Kemudian secara penggunaan, secara kepemilikan pun ya smooth banget. Iya nggak?
Yes, teman-teman, sekarang kita sudah di kilometer 161 menuju Cirebon ya. Pemberhentian kita sebelum lanjut ke Solo. Dan seperti tadi udah dijelasin sama Mas Bowie, kalau di Indonesia itu ada berbagai sistem hybrid yang sekarang udah tersedia untuk setiap konsumen mobil baru. Kita dapat mild hybrid, in this case ada Suzuki Smart Hybrid Vehicle by Suzuki SHVS. Lalu ada e-Power, Nissan e-Power dengan serial hybrid ya. Lalu juga ada sistem power split serial paralel ya. Dan juga ada PHEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Itu yang diwakilkan oleh 38 CSH. Dan cara kerja masing-masing gimana ya? Cara mereka memberikan keiritan itu gimana ya? Oke, kita mulai dari yang paling simpel dulu ya, yaitu si Grand Vitara ya. Dia punya mesin 1462 cc, dual jet, itu udah irit banget, yang tenaganya cuma 102 dk dan torsinya tuh di 136 Nm. Nggak gede, tapi mesin tersebut itu disokong oleh SHVS. Dan SHVS itu punya motor listrik kecil yang posisinya tuh menggantikan alternator ya. ISG namanya, Integrated Starter Generator. Dia fungsinya tuh ada 3. Pertama, ketika stop gitu ya, stop and go di lampu merah, si ISG ini bisa menyalakan mesin secara halus. Dia lebih halus daripada si starter yang ada di transmisi ya. Lalu ketika kita berakselerasi, itu dia juga memberikan assisting, jadi rasa akselerasinya tuh jadi lebih ringan gitu. Jadi rasanya tuh lebih apa ya, ketika berakselerasi juga lebih irit dan lebih bertenaga gitu ya. Tapi ketika berdeselerasi, dia juga kayak motor listrik, teman-teman. Dia memberikan saluran listrik atau pengecasan secara generatif ya, ketika berdeselerasi ke baterai berukuran 12 volt 6 Ah di bawah jok penumpang. Dia memang baterainya lebih kecil ya, kecil banget, cuma 12 volt, tapi dengan 12 volt saja, dia udah memberikan keiritan yang lebih baik, lebih oke gitu. Selanjutnya adalah e-Power. Dan e-Power ini unik. Kenapa? Karena rodanya itu nggak digerakkan langsung oleh transmisi, mesin transmisi gitu ya. Kalau di Grand Vitara kan ada mesin, ada transmisi 6 percepatan. Dia masih seperti mobil konvensional. Sementara untuk e-Power, rodanya digerakkan oleh motor listrik. Jadi full motor listrik menggerak roda depannya yang torsinya bisa sampai 315 Nm tersebut. Itu memberikan saluran yang cukup bertenaga. Jadi rasanya tuh kayak mobil listrik. Panci, akselerasinya benar-benar panci. Tapi dia masih punya mesin. Nah, mesinnya itu tergabung sama generator, teman-teman. Jadi fungsinya mesin itu mengubah bensin menjadi listrik ke baterai lithium ion yang ada di Serena. Itu kapasitasnya 1,76 kWh. Dengan kombinasi tersebut, itu dia lebih efisien mengubah bensin menjadi listrik ya. Terus listrik tersebut digunakan untuk menggerakkan roda, jadi rasanya itu lebih efisien gitu. Jadi kerjanya di jarak jauh itu lebih efisien gitu. Lalu ada Toyota Yaris Cross Hybrid ya dengan seri paralel. Jadi utamanya paralel hybrid ya, karena mesin sama motor listrik itu bisa kerja barengan, bisa lagi mesin yang ngecas baterai gitu ya, motor listrik yang gerakin roda, atau kadang mesinnya sama motornya itu sama-sama gerakin roda secara paralel gitu. Atau motor listriknya bisa gerakin roda secara mandiri gitu ya, jadi kayak mobil listrik gitu. Dia bisa memberikan konsumsi BBM yang baik ya, karena paduan tenaga tersebut, dan juga baterainya memang nggak terlalu besar ya, 0,7 kWh. Dan kalau dari hasil pengujian kita sih, Yaris Cross Hybrid itu jadi salah satu mobil yang paling irit, bahkan sampai 31 km/liter di rute dalam kota. Dan terakhir adalah PHEV. Nah, PHEV ini secara kerjanya mirip seperti seri paralel biasa, karena masih ada transmisi DHT, mesin sama motor listriknya itu masih tergabung ya dengan transmisi tersebut. Dan secara kinerja, motor listriknya bisa mandiri ataupun bisa saling bareng dengan mesin, atau bahkan ketika mesinnya masih ngecas, si motor listriknya bisa menggerakkan roda. Bedanya dia bisa dicas dan baterainya lebih gede. Lithium ion, tepatnya LFP ya. Dia kapasitasnya 18,3 kWh. Jadi tanpa bensin, si 38 CSH itu bisa bergerak tanpa bensin sama sekali itu sejauh 90 km.
Dia ada pilihannya tuh, bisa dicas langsung, bisa secara regeneratif juga, bisa diisi dari mesin juga. Jadi ya memang kecanggihan PHEV tersebut membuat 38 CSH bisa melaju sampai 1.300 km dan bahkan sampai 76 km per liter plus klaimnya konsumsi BBM. Wow. Kira-kira dari teman-teman nih, lebih suka yang mana nih? Ada PHEV, ada seri paralel, ada mild hybrid, ada juga serial hybrid, dan tentu saja serial hybrid, mild hybrid dan juga parallel hybrid tuh dia nggak mengubah kebiasaan kita ngisi bensin. Tapi untuk PHEV ini serunya kita nggak cuma punya pilihan ngisi bensin, tapi juga bisa ngisi baterainya langsung. Jadi ketika di kota tujuan bisa muter-muter nggak pakai bensin. Wow. Rasa berkendara teman-teman, keempatnya memang memberikan feel yang berbeda. Yes. Serena dengan e-Power ya, serial, dia adalah yang paling mobil listrik. Di antara keempatnya, dia sepenuhnya berjalan dengan motor listrik di kecepatan rendah, menengah sampai tinggi. Dia dengan motor listrik dan itu memberikan feel yang paling beda di antara yang lain. Dia grafik tenaga, torsinya itu udah instan sejak dari kecepatan rendah, teman-teman. Oh, berarti kalau akselerasinya enak dong. Akselerasinya Apalagi paling nendang, gitu kan, iya. Jalannya tuh, wah, ada kayak mobil listrik banget. Dan ini nggak hanya di Serena ya, teman-teman tentu tahu bahwa e-Power serialnya Nissan gitu ya, hybridnya Nissan itu juga terjadi di Nissan Kick sama di X-Trail gitu. Artinya di antara keempat ini teman-teman, sekali lagi saya katakan bahwa ini yang paling terasa mobil listrik. Cuma ya karena ada mesin yang menjadi genset yang dia gendong sepanjang jalan, jadi kita tenang untuk nggak perlu ngisi baterai yang lama. Tinggal ngisi bensin doang. Iya, tinggal ngisi bensin. Oke, lalu kemudian kalau Tiggo 8 dia adalah PHEV. Dan PHEV itu ya sebenarnya dia sistem hybrid yang sudah proper, tapi keunggulan komparatifnya adalah baterainya yang besar. Ya. Ketika baterainya besar, lalu kemudian full ya, lalu tangki bensinnya juga full. Ini range-nya paling besar, paling mumpuni nih, paling besar, paling jauh. Masih inget itu waktu tanknya full itu tulisannya 999 km. Iya, jadi bisa sebanyak itu kalau buat road trip jarak jauh gitu ya, yang nggak perlu mikirin concern soal SPBU gitu ya di tempat-tempat yang remote, itu yang paling menenangkan gitu. Dan karena baterainya besar juga, ketika dia masuk ke EV mode ya, dia bisa berjalan tanpa mesin menyala untuk jarak yang sangat jauh. 90 km nggak pakai bensin tuh. Iya. Dan gitu. lanjut, ini adalah Yaris Cross. Ya. Ini best of both worlds deh, karena di slow speed dia kayak mobil listrik nih. Iya. Senyap gitu ya, halus, terus responsif. Tapi ketika dibejek gitu akselerasi gitu ya, dari menengah ke atas lebih tinggi, itu mesinnya masuk ke roda itu rasanya jadi lebih mantep lagi. Iya. Performanya juga pas di speed range manapun. Iya, tapi gini teman-teman, kalau teman-teman bawa Yaris Cross ya, mungkin akan ngerasain dan kelihatan di energi flow-nya bahwa ini sistemnya yang salah satu yang paling sibuk nih. Jadi di kecepatan berapapun banyak elemen yang mempengaruhi sumber tenaga mana yang dipakai. Betul. Bisa motor listrik, bisa mesin bakar, atau bisa dua-duanya. Iya. Kalau misalnya pas lagi jalan santai gitu, baterainya ada, motor listrik yang dipakai sama sistem. Lalu kemudian, wah nih even jalan santai, tapi kemudian baterainya habis, gitu ya. mesin yang nyala untuk ngegerakin mobil sama buat ngisi baterai. Atau kalau wah si pengemudi lagi ngegaspol nih, dia lagi butuh akselerasi cepat. Betul. Ini bisa nyalain dua-duanya Betul, gitu. betul. Jadi
all the time di setiap momen gitu ya, ini bisa sangat amat sibuk untuk menentukan mana yang dipakai. Tapi balik lagi, ini kan memang punya transmisi yang canggih ya, power split device kan, bisa ngatur dari mesin, dari motor listrik, dari ke generator juga, ke baterai, itu kan kemana-mana. Tapi kalau yang ini nih, ini yang paling simpel nih, Grand Vitara. Dia punya mesin yang memang menggerakkan all the time ya, rodanya. Tapi kalau misalnya butuh akselerasi yang lebih cepat, ada motor listrik kecilnya tuh untuk assisting. Jadi rasanya tuh lebih ringan gitu. Apalagi kemarin pas nanjak-nanjak, itu rasanya lebih enak, lebih lebih bertenaga gitu. Ketika masuk plus pas di perkotaan gitu ya, auto start-stopnya nyala, dia kinerjanya lembut gitu ya, halus gitu, dan ngirit beberapa mililiter per kilometer. Jadi makin irit dengan start stop. Dengan start stop. Iya, jadi kalau teman-teman bisa membayangkan bahwa di antara keempat ini mild hybrid yang ada di Suzuki ya, SHVS dalam nomenklatur mereka itu yang paling sederhana sistem hybridnya. Paling simple, benar. Gitu ya. Salah satu keuntungannya atau beberapa keuntungannya, pertama dia harganya oke kan, karena nggak dengan sistem yang rumit, baterai yang besar gitu. Iya. Terus kedua, kalau mungkin termasuk teman-teman yang concern soal baterai, ini baterainya paling kecil nih. Jadi untuk kepemilikan jangka panjang mestinya sih nggak terlalu mahal ya. Iya, harus ya. Gue lebih ke mild bang. PHEV dong. PHEV. Yoi. Serial. Paralel mas. Serial. Serial sih mas. PHEV. Serial mas. PHEV. Mas Hendra, lu kalau disuruh milih di antara keempat ini, lu pilih yang mana? Gue milih yang ini, Boy. Kenapa mas? Ini gue ngerasain seperti bawa mobil EV, tapi nggak pusing, nggak ribet. Karena kalau kenapa-napa habis bensin, lo tinggal langsung ke SPBU. Pilih mana, Mi? Kayaknya gue pilih PHEV deh. Kenapa? Karena secara baterai ini paling besar, tentunya range-nya juga sangat jauh, Mas. Duh, harus milih ya? Semuanya oke sih. Cuman kalau dipilih salah satu, mild hybrid lah. Kenapa? Harganya oke, terjangkau dompet, perawatannya gampang, Mas. Mas Bowie, kalau dari 4 mobil hybrid ini, gue pilih yang ini nih, Yaris Cross Hybrid. Karena ini sistem hybridnya tuh paralel. Pas gue jalan pelan, itu motor listriknya aja yang bekerja. Jadi kerasa banget EV-nya. Pas gue bejek nih untuk akselerasi, itu kombinasi antara motor listrik dan mesin bensinnya kerjasama dia. Jadi, wah keren dah ini. Hybridnya lebih terasa. Yes, teman-teman, sekarang kita bisa sampai pada akhir ulasannya. Yes. Jadi kalau ditanya apa yang kita dapatkan atau apa yang mungkin teman-teman dapatkan di antara keempat mobil hybrid ini, pertama adalah yang pasti ini sudah punya kecenderungan atau bahkan hampir pasti kan Iya, hampir pasti. untuk lebih irit dibanding mobil bermesin biasa ICE, internal combustion engine. Dan itu disebabkan oleh sistem hybrid yang memang berorientasi selama di mobil massal ya, berorientasi untuk memberikan efisiensi bahan bakar yang lebih baik. Nah, kayak misalnya Serena gitu ya. Mungkin teman-teman inget ya, kalau Nissan Serena itu terkenal nggak ada mobil yang irit. Tapi ketika hybrid itu datang, kita tahu bahwa oh Serena ternyata bisa seirit ini BBM-nya gitu kan. Dan itu misalnya Serena. Dan teman-teman tahu bahwa di antara semua banyak kelebihan hybrid, yang paling kita suka adalah teman-teman tuh nggak perlu mengubah behavior. Benar, masih ngisi bensin. Masih ngisi bensin biasa, jadi teman-teman nggak perlu untuk ngisi baterai seperti di mobil listrik yang membutuhkan waktu lebih lama gitu ya. Meskipun 38 bisa dicolok. Oh iya, kalau 38 PHEV atau PHEV yang lain gitu ya, memang dia punya keunggulan bisa ngisi baterai sama ngisi bensin. Tapi intinya behavior teman-teman untuk memiliki mobil hybrid itu nggak berubah tuh, jadi transisinya smooth. Dan selain keunggulan, terus kemudian cara menggunakannya gitu ya, kita suka hybrid di sini itu memberikan kelebihannya masing-masing. Misalnya PHEV, dia baterainya paling besar, jadi secara range paling jauh. Lalu kemudian mild hybrid yang ada di SHVS-nya Suzuki itu paling sederhana, tapi secara konsumsi BBM dia bagus. ternyata lumayan. Iya, karena gitu. udah dapat BSG juga kan, jadi lebih optimal lah efisiensinya. Nah kalau Yaris Cross dia hybrid banget nih. Nah soalnya
antara mesin sama motor tuh bisa saling sibuk gitu ya, saling bekerja sama ataupun saling kerja satu sama lain gitu ya. Bisa motor listriknya doang, bisa mesinnya doang, tapi ujung-ujungnya adalah konsumsi oke, performa juga oke. Iya. Gitu. Dan kalau ini Serena. kalau Serena yang mobil listrik kita banget. suka mobil listrik banget gitu. Dan teman-teman kalau konteksnya adalah efisiensi bahan bakar, Yes. mestinya sih terkait ban juga optimal ya. Iya, kita bisa optimalkan lagi Iya. konsumsi BBM tersebut dengan Eco Tire. Iya. Nah, kalau di Bridgestone itu Eco Tire-nya itu adalah di Ecopia series. Dan Bridgestone juga punya teknologi yang namanya Enlighten. Jadi bannya tuh lebih enteng dengan rolling resistance yang sudah teroptimasi sehingga dia jadi bisa lebih irit. Iya. Gitu. Kebayang teman-teman kalau udah irit dengan menggunakan hybrid gitu ya, makin oke kalau bannya pun juga sudah optimal dan berorientasi sama penghematan bahan bakar. Eco Tire. Eco Tire. Jadi teman-teman kita bisa membayangkan bahwa hybrid sangat relevan. Menurut kita ini adalah pilihan yang kalau teman-teman concern sama irit-iritan, ini pilihan yang lebih irit dibanding mobil biasa. Betul. Tapi belum sampai dalam penggunaan gitu lebih repot dibanding mobil listrik. Betul. Gitu. Keempat mobil hybrid yang ada di Indonesia, salah empatnya ada di sini semua. Gitu teman-teman. Mungkin teman-teman punya pengalaman gimana sih mobil hybrid, tulis di kolom komentar, atau di antara keempat ini sistem mana yang teman-teman paling suka. Tulis juga di kolom komentar ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton, sampai ketemu di video Grid Auto berikutnya. Terima kasih.